Oke, yuk kita coba duduk bareng sejenak. Anggap aja kita lagi jaga malam, pas dunia lagi sepi-sepinya, lagi hening-heningnya. Di suasana kayak gini nih, biasanya kita bisa menyelami sesuatu yang lebih dalam dari sekedar hiruk-pikuk sehari-hari. Siang hari itu kan panggung kita ya. Kita sibuk jadi macam-macam orang. Jadi pekerja, jadi temen, jadi orang tua. Kita ngejar ini, kita buktiin itu. Kita pakai banyak topeng. Tapi malam, nah malam tuh beda. Malam tuh kayak punya kekuatan buat ngelucutin semua peran itu. Kita dipaksa buat ketemu lagi sama diri kita apa adanya, tanpa filter. Oke, kita mulai dari sini. Waktu semua aktivitas berhenti, waktu di luar udah sunyi, apa yang terjadi di dalam kepala kita? Justru seringnya, disitulah keramaian yang sebenarnya dimulai. Coba deh, kita lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Siang hari, pikiran kita tuh keluar terus, mengejar target, membuktikan diri, mainin peran. Tapi begitu malam tiba, arahnya langsung berbalik. Pikiran kita masuk ke dalam, ke ruang hening, tempat kita bisa lebih jujur, tempat kita bisa kembali ke diri kita yang asli. Wah, ini perumpamaan ini dapat banget ya. Begitu semua distraksi dari luar hilang, kepala kita tuh tiba-tiba bisa jadi kayak terminal bus pas mau lebaran. Penuh sesak. Semua yang tadinya ketutup sama kesibukan, cemas soal besok, nyesal soal kemarin, kenangan lama, semuanya nongol barengan, berebut perhatian. Rame banget, justru di saat paling sunyi. Nah, dari semua keramaian di kepala itu, sering banget kan muncul satu suara yang dominan. Suara aku. Aku yang ngerasa jadi pusat kendali semuanya. Tapi, beneran gitu ya? Yuk kita bedah sedikit ilusi ini. Coba deh kita pakai analogi yang super sederhana ini. Saklar lampu. Kita tekan saklarnya, klik, lampunya nyala. Kita ulang terus setiap hari sampai tanpa sadar muncul kesan di kepala. Ini aku yang bikin terang. Tapi coba kita berhenti sejenak dan mikir, gimana kalau tiba-tiba listrik dari PLN-nya mati? Saklar kita jadi nggak ada gunanya kan? Nah, ini dia poin utamanya. Kita itu cuma operator saklarnya. Kita punya tugas, kita punya tanggung jawab buat neken saklar dalam hidup, berikhtiar, memilih, bertindak, tapi kita harus sadar betul kalau daya yang bikin semua itu jadi mungkin, arus listrik kehidupannya, itu bukan punya kita. Bagian ini mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi terkadang yang bikin orang tergelincir itu bukan dosanya, justru kebaikannya. Loh kok bisa? Kutipan ini nih kuncinya. Ini ngasih lihat kita ada bahaya yang tersembunyi di balik perbuatan baik, yaitu ketika amal yang kita lakukan malah bikin ego kita makin gede, bikin kita merasa akulah yang hebat, dan akhirnya jadi sombong. Kita bisa lihat jelas banget di sini perbedaannya. Azazil, yang kita kenal sebagai iblis, itu ahli ibadah loh. Dia jatuh bukan karena kurang amal, tapi justru karena amalnya bikin dia ngerasa, aku lebih baik. Dia membandingkan. Sebaliknya, Adam, setelah berbuat salah, dia langsung kembali dengan rasa rendah hati, hancur, dan memohon ampun. Jadi jatuhnya Azazil itu karena kesombongan, sementara selamatnya Adam itu karena egonya runtuh. Oke, jadi setelah kita mulai sadar soal ilusi kendali dan bahayanya rasa sombong karena amal, pelan-pelan cara pandang kita berubah. Dari yang tadinya ngerasa jadi tokoh utama yang harus ngendaliin semua alur cerita, kita mulai bergeser jadi saksi, jadi penonton yang mengamati kehidupan ini berjalan. Ada satu konsep kunci di sini, namanya Ibni al-Waqt atau anak sang waktu. Ini artinya apa? Artinya kesadaran kita itu nggak lagi nyangkut di masa lalu atau loncat-loncat cemas ke masa depan. Kita benar-benar hadir di detik ini, di momen ini, seolah-olah setiap momen itu baru dan segar. Nah, ini pertanyaan yang dalam banget buat kita renungkan bareng. Kalau Anda bisa mengamati pikiran Anda, bisa melihat perasaan Anda datang dan pergi, bahkan bisa menyadari si aku yang terus-terusan ngomong di kepala, itu kan artinya Anda bukan pikiran itu. Anda bukan perasaan itu, Anda bukan si aku itu. Terus siapa dong? Siapa sang pengamat yang hening di belakang itu semua? Dan disinilah kita sampai di sebuah kesimpulan yang mungkin di luar dugaan. Setelah semua perjalanan spiritual yang rumit, ternyata kebijaksanaan tertingginya justru ada pada satu hal yang sangat sederhana. Keberanian untuk menjadi manusia biasa. Banyak orang kan ngejar pengalaman spiritual yang yang luar biasa, yang istimewa. Padahal, karomah atau keajaiban yang paling besar itu ya istiqomah. Apa itu? Tetap teguh di jalan yang benar dengan hati yang tulus dan sederhana, hari demi hari. Konsistensi dalam kebaikan yang gak kelihatan itu jauh lebih dahsyat daripada keajaiban yang mencolok. Ini poin yang penting banget biar kita nggak salah paham. Punya kesadaran spiritual itu bukan berarti hidup jadi bebas masalah. Anak ya tetap bisa nangis, tagihan listrik ya tetap datang tiap bulan.
Yang berubah itu bukan masalahnya, tapi cara kita melihat dan merespon masalah itu. Masalah nggak lagi jadi beban yang kita pikul, tapi cuma jadi peristiwa yang datang dan, ya, akan pergi juga. Jadi, sebagai penutup, mari kita bawa pulang pertanyaan ini. Gimana kalau tujuan akhir dari semua ini bukanlah untuk jadi seseorang yang spesial, yang spiritual, yang luar biasa, tapi justru sebaliknya, untuk berani jadi orang biasa, dengan hati yang jernih, yang lapang, yang damai. Mungkin justru disitulah letak kebebasan yang sejati.